Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kalian bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran PKN. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Tetap jaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Amin. Hari ini kita akan membahas materi mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yuk kita bahas, kita simak bersama-sama. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan bisa menjelaskan arti dan makna dari kata demokrasi. Yang kedua, bisa menjelaskan unsur-unsur demokrasi. Yang ketiga, menjelaskan hakikat demokrasi Pancasila. Dan yang keempat, menganalisis dinamika demokrasi di Indonesia. Itu ada beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang akan kita bahas hari ini poin-poinnya adalah yang pertama asal kata demokrasi, yang kedua pengertian demokrasi, yang ketiga unsur demokrasi, dan yang keempat sejarah dan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yang kita akan membahas yaitu mengenai asal kata demokrasi, di mana kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, kratos atau kratein berarti pemerintah. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Atau dengan kata lain, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dengan kata lain, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oke, next selanjutnya demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila merupakan sebuah demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama yang bersumber pada kepribadian dan juga falsafah hidup Indonesia. Selanjutnya atau Ibu memasukkan pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut G. Strong, yang kedua menurut Joseph A.S. Yang pertama menurut G. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan pada mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik. Sedangkan menurut Joseph A.S. demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik. Selanjutnya, unsur-unsur demokrasi. Unsur demokrasi terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama, kebebasan, persamaan, solidaritas, toleransi, kejujuran, penalaran, dan keadaban orang lain. Yang pertama, yang masuk ke dalam kategori unsur demokrasi, yang masuk poin kebebasan adalah keleluasaan untuk membuat pilihan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Yang kedua, persamaan, tiadanya keistimewaan bagi siapapun dan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap dan semua orang atau adil. Yang ketiga, solidaritas, kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerjasama dengan orang lain. Yang keempat itu toleransi, dengan kata lain sikap saling percaya dan kesediaan untuk bekerja sama antar pihak yang berbeda keyakinan, prinsip, pandangan, dan kepentingan. Yang kelima itu kejujuran. Kejujuran yakni keterbukaan untuk menyatakan kebenaran. Yang keenam itu penalaran, penjelasan mengapa seorang memiliki pandangan tertentu. Yang terakhir keadaban yaitu perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap kehadiran orang lain atau mampu menghargai satu dengan yang lain. Selanjutnya, dinamika demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila.
Demokrasi liberal itu terjadi pada rentang waktu 1950 sampai 1959. Demokrasi terpimpin itu 1959 sampai 1965, sedangkan demokrasi Pancasila 1966 sampai dengan sekarang. Apa sih pembeda demokrasi satu dengan yang lainnya? Mari kita simak sekarang. Demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal yang utama yaitu memberikan kebebasan yang luas pada individu untuk berpartisipasi dalam politik. Pada akhirnya bermunculanlah banyak partai politik yang berlomba untuk mencari simpati rakyat dan mencapai kekuasaan politik. Namun sayangnya hal tersebut malah membuat pemerintahan jadi tidak stabil. Sedangkan demokrasi liberal diterapkan di Indonesia pada tahun 1950 dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar sementara yakni 1950. Penerapannya cukup lama, sekitar 1950 sampai dengan Juli 1959. Selanjutnya, ciri dari demokrasi terpimpin yaitu berjalan berdasarkan Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan TAP MPRS nomor 9 MPRS garing 1965 dalam bentuk Dekret Presiden. Dekret Presiden ini berbunyi, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom. Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Kekuasaan dipegang penuh oleh presiden. Pada awal masa demokrasi ini di Indonesia mengalami kemajuan. Selanjutnya, untuk menjalankan demokrasi Pancasila, maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan trias politika, tetapi diabaikan. Pada perkembangannya, demokrasi ini tidak berbeda dengan demokrasi terpimpin atau kebijakan terpaku kepada keputusan presiden. Nah, kita sekarang akan bahas mengenai sejarah pergantian demokrasi. Demokrasi liberal berganti ke demokrasi terpimpin tidak terlepas dari adanya dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959. Adapun pergantian demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila diawali dari serangkaian peristiwa G30 SPKI dan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 yang mengantarkan Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno. Itu sedikit sejarah pergantian demokrasi di setiap eranya. Sekarang Ibu akan memasukkan tugas mandiri, yakni silahkan kalian cari pembeda. Tadi ada gambarannya, sudah Ibu masukkan gambaran secara umum dari perbedaan setiap demokrasi. Hari ini Ibu akan minta kembali ciri khas atau ciri utama dari setiap demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Nah, ketika kalian sudah mengerjakan tugas mandiri, selanjutnya ada tugas tugas mandiri, yaitu contoh perilaku budaya demokrasi, yakni di dalam lingkungan ranah keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Jadi di dalam ranah keluarga, contohnya seperti apa yang masuk ke dalam sikap atau perilaku budaya demokrasi. Ya, sampai di sini paham ya. Sekian untuk hari ini, silakan kerjakan tugasnya. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan insya Allah minggu depan kita akan bahas kembali tugas yang ditugaskan hari ini. Sekian dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.